Bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit. Ya. Dikit-dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Bukit Bangga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyampaikan rasa senang bisa hadir di masjid ini, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian para jamaah, dan lebih senang lagi melihat masjid ini cukup megah ya, dengan jamaah yang banyak ya. Itu mencerminkan kondisi umat Islam yang cukup besar dan kuat dari segi keimanan maupun dari segi sosial ekonomi. Hadirin yang saya hormati, kita yang berada di masjid ini dilukiskan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang ingin menyucikan diri ya. Jadi di masjid itu fihi rijalun yuriduna ayyatatahharu. Di masjid itu ada orang-orang yang ingin menyucikan diri ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan ini ya. Sebelum kita masuk ke masjid, kita memilih pakaian yang bersih, yang bebas dari najis. Kemudian kita berwudu lebih dahulu ya, mengusap beberapa bagian tubuh yang diwajibkan maupun disunatkan, sehingga menyebabkan kesucian dari segi lahiriah. Tetapi karena berwudu itu adalah perintah Allah, bagian dari ibadah, maka itu menjadi proses penyucian batin ya, menyucikan kita dari dosa karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu bentuk pelaksanaan atau bagian dari pelaksanaan ibadah sholat ya. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan umat Islam. Kebanggaan umat Islam itu dia berusaha menyucikan dirinya lahir dan batin. Saya pernah berlibur ke 4 negara bertetangga di Asia Timur itu. Banyak sekali toilet yang saya masuki di tempat-tempat umum tidak ada air untuk bersuci setelah buang air. Karena memang mereka tidak mengenal apa yang disebut dengan toharah. Sementara kita umat Islam ini, kita diwajibkan untuk membersihkan, menjauhkan dari tubuh kita ini yang disebut najis maupun pakaian kita. Sehingga sesungguhnya sebagai muslim kita harus bangga bahwa kita ini menjadi golongan manusia yang diarahkan oleh agama ini untuk senantiasa menyucikan dirinya lahir dan batin ya. Ketika kita melaksanakan ibadah ataupun bagian-bagian dari ibadah itu seperti digambarkan oleh Rasulullah,
ketika seorang muslim berjalan ke masjid menunaikan sholat fardu, maka satu langkah itu mendatangkan ampunan, satu langkah mendatangkan kebaikan, pahala. Jadi begitu terus langkah itu, silih berganti pengampunan dan pemberian pahala. Ini suatu bentuk rahmat Allah kepada umat Islam yang menginginkan kemudahan mendapatkan surga nanti di akhirat. Karena proses penyucian diri itu berlangsung lebih cepat. Ada pengampunan, ada pemberian pahala. Bahkan amal yang kita lakukan, kalau itu berupa kebaikan, maka diberikan 10 pahala. Sedangkan kalau keburukan yang dilakukan, maka Allah memberikan balasan sebatas sesuai dengan keburukan yang dilakukan itu. Satu keburukan, satu balasan bagi orang yang melakukannya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin sekali manusia itu terbebas dari siksaan di akhirat. Makanya dalam agama Islam itu, dalam Al-Quran itu ada beberapa kosakata yang dipakai, ada beberapa unit kosakata yang dipakai untuk menunjukkan cinta kasih Allah kepada hambanya ini. Yang pertama ada Ar-Rahman, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pengasih. Rahim, penyayang. Tapi sesungguhnya bedanya itu, Rahman itu Allah memberikan rahmatnya bagi semua manusia di bumi ini, baik mereka beriman maupun tidak beriman. Maka jangan kita kaget kalau ada orang tidak beriman, pangkatnya naik terus, hartanya melimpah, karena memang apa yang diminta oleh manusia di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahim berarti Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang beriman yang bertobat setelah melakukan kesalahan, dan kemudian di akhirat rahmat itu dikhususkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Sifat Allah Ar-Rahman ini menjadi dasar bagi kaum muslimin untuk membina hubungan baik dengan penganut agama yang lain. Jadi tidak ada halangan bagi umat Islam untuk berbuat baik kepada sesama manusia, meskipun mereka memiliki latar belakang, keyakinan, keagamaan yang berbeda dari yang kita anut. Ada lagi dalam Al-Quran istilah Rauf, penyantun. Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya, dalam arti Allah memberikan kasih sayangnya karena kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia di dalam menjalankan kehidupan ini maupun di dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Raufun bil ibad. Seperti sekarang ini bisa kita bayangkan ibu-ibu mungkin jam 3 atau setengah 4 sudah bangun menyiapkan hidangan untuk keluarga. Itu kan meletihkan, itu kan menyusahkan. Tapi karena kesulitan-kesulitan seperti itu, maka Allah menjanjikan kasih sayangnya karena kesulitan yang dilakukan dihadapi oleh manusia itu. Raufun bin ibad. Ada lagi satu, Al-Wadud. Allah itu Maha Penyayang, dalam arti sebenarnya Allah menyiapkan surga dan neraka, tetapi sesungguhnya Allah itu menginginkan manusia itu masuk surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Jadi kalau ada manusia yang memilih masuk neraka, sebenarnya itu bukan keinginan Allah. Memang pilihan yang ditawarkan kepada manusia ini, tapi sesungguhnya Allah menyuruh kita memilih supaya memilih jalan menuju surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah kita sebagai hamba Allah ini pasti akan pulang.
Semua manusia pasti akan pulang. Makanya kalau kita bangun, yang kita baca, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ya Allah, alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur yang telah menghidupkan kita kembali setelah tidur, setelah mati kecil. Wa ilaihi nusur, dan kepadanya kita dibangkitkan. Jadi umat Islam itu kalau pagi, bangun pagi bukan hanya bangun saja, tapi dituntun supaya mengingat hari kebangkitan. Artinya apa? Ya, kalau kita bangun pagi jangan sampai aktivitas kita mendatangkan dosa, karena itu mengotori jiwa kita, mengotori hati kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman mengingatkan bahwa semua manusia di akhirat akan mengalami kesulitan. Semua manusia akan mengalami kehinaan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, hati yang selamat. Selamat dari apa? Di antaranya selamat dari kekafiran, karena itu mengotori hati. Selamat dari kemusyrikan, mengotori hati. Dan orang kafir, orang musyrik tidak akan dibukakan pintu langit, tidak akan masuk surga abadan selamanya, karena hatinya kotor, tidak mengakui Allah sebagai penciptanya, sebagai pemberi nikmat kepada manusia itu dunia dan akhirat. Hati ini harus dibersihkan dari kemunafikan, harus dibersihkan dari kebohongan, kepalsuan, dan segala macam bentuk pelanggaran, karena itu mengotori hati. Ya. Jadi salah satu kata kunci yang penting kalau kita ingin selamat, ya kita harus pulang dengan hati yang bersih. Bagaimana caranya? Ya beriman, melaksanakan ibadah. Makanya ibadah yang kita lakukan ini, puasa, sholat, itu menyucikan diri kita. Kalau zakat, selain menyucikan diri kita, juga menyucikan harta kita. Karena memang Allah ingin kita ini bersih, badan kita bersih, barang yang kita konsumsi bersih, dan apa yang melekat pada diri kita bersih, dan niat kita bersih. Makanya Rasulullah mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau itu baik maka baiklah seluruh tubuh, kalau itu buruk maka buruklah seluruh tubuh. Karena itu ada seorang intelektual muslim menulis buku dalam bahasa Inggris, dia mengatakan success and discovery start from within. Keberhasilan, kemajuan manusia itu dimulai dari dalam dirinya. Tapi saya ingin menambahkan pernyataan ini dengan mengatakan keberhasilan, kesuksesan manusia dunia dan akhirat dimulai dari dalam dirinya. Allah memberikan kelengkapan berupa hati, berupa mata, berupa telinga. Mata dan telinga ini membantu hati kita untuk melihat kebenaran itu. Karena di akhirat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mencampakkan ke dalam neraka banyak daripada jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Al-Quran ini menyapa pikiran dan hati manusia
Kalau orang hanya menggunakan pikiran, dia tidak bisa beriman. Seperti di zaman Rasulullah itu, ketika terjadi peristiwa Isra Miraj, Rasulullah terangkan dia Isra, pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa, dalam satu malam kemudian kembali. Orang pada waktu itu belum mengenal kendaraan bermotor, belum mengenal pesawat, menolak karena pikirannya tidak mungkin terjadi. Sementara mereka itu pulang pergi ke sana beberapa hari baru bisa berhasil. Sementara Rasulullah hanya dalam waktu satu malam itu mengalami peristiwa Isra dan Miraj itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau manusia itu hanya menggunakan akalnya, maksudnya pikirannya untuk memahami agama ini, maka di sana akan kesulitan. Kita harus memahami agama ini, kebenaran ini dengan pikiran dan hati kita. Hati ini dibantu oleh mata kita. Ya. Mata kita ini semestinya dipakai untuk melihat kebenaran itu, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau di kalangan siswa ketika belajar biologi mestinya diingatkan bahwa Allah menjadikan rumput-rumput yang kering itu pada musim kemarau kemudian tumbuh menjadi hijau kembali setelah disiram oleh air hujan. Itu fenomena yang kita saksikan dan itu diingatkan dalam Al-Quran bahwa itu bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bisa belajar dari tumbuh-tumbuhan banyak. Ada orang semua orang mengalami proses pertumbuhan yang pelan-pelan. Tadinya muda, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian mati. Seperti juga kembang-kembang yang kita lihat ya. Pada awalnya dia tumbuh, kemudian mengeluarkan apa itu ya, mengeluarkan bunga ya, kemudian mekar, lambat laun bunga yang mekar itu kering, kemudian jatuh. Seperti inilah kita manusia ini. Kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Setelah pada waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada alam ini kita diperlihatkan tanda-tanda. Matahari terbit pagi, tenggelam pada awal malam. Allah mengingatkan manusia itu tak ubahnya seperti matahari. Ada saatnya dia lahir, ada saatnya dia remaja, muda, ada saatnya dia tua, dan ada saatnya tenggelam, hilang dari peredaran di muka bumi ini. Jadi sebenarnya ketika waktu maghrib datang, orang Islam itu teringat dengan akhirat. Ya, saya seperti matahari akan hilang dari peredaran. Karena itu saya harus menunaikan sholat. Karena yang dibawa adalah iman, amal, ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, pendengaran ini juga membantu kita memahami kebenaran ini, membantu hati kita untuk memahami kebenaran ini. Kalau kita termasuk orang-orang yang senang mendengarkan firman Allah dibacakan, kalau kita senang mendengarkan sabda Rasulullah disampaikan kepada kita, maka itu sesungguhnya bagian dari tanda-tanda orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon-calon penghuni surga. Kenapa? Karena dia mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan pendengarannya. Tapi kalau ada orang yang merasa terganggu mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran, merasa tidak senang kalau azan dilantunkan, maka itu sesungguhnya adalah tanda-tanda bahwa dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu
Tugas kita semua ialah bagaimana memelihara hati kita ini. Segala macam yang bisa mengotori hati ini kita singkirkan, termasuk dendam, ya, rasa kesal yang sudah susah dihilangkan. Contohnya kalau di kantor ada rapat, lalu kita berbeda pendapat dengan kawan kita, lalu suasananya sedikit tegang. Setelah keluar dari rapat, mungkin masih ada bekas-bekas ketidaksenangan itu. Tak lama sesudah rapat, kawan kita itu mengadakan pesta pernikahan anaknya. Kita diundang. Aku tidak mau datang. Kemarin di rapat dia itu bicara dengan saya tidak mengenakan. Kalau hal-hal semacam ini masih kita pelihara di dalam diri kita, berarti masih kita mengedepankan egoisme kita, masih kita mengedepankan emosi kita. Sementara Rasulullah mengatakan salah satu kewajiban muslim itu ialah apabila ia diundang dia mesti datang, kecuali ada halangan-halangan yang tidak bisa dielakkan. Jadi sebenarnya ya kita harus menjadikan pesan Allah itu lebih dominan dalam mengambil keputusan daripada emosi kita. Ya. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita jangan sampai pendengaran kita, penglihatan kita ini, ucapan-ucapan kita ini, hati kita ini masih mengandung keburukan, dan itu harus dijauhkan dari diri kita. Rasulullah misalnya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan yang timbul dari pendengaranku, pendengaran yang tidak sehat maupun objek yang tidak sehat. Wa a'udzubika min syarri basari. Ya Allah, jauhkanlah saya dari keburukan yang timbul dari penglihatan saya. Keburukan timbul karena secara fisik mata tidak sehat atau secara fungsi mata tidak sehat. Dan ini yang banyak terjadi pada waktu sekarang ini. Anak-anak kita, generasi kita disuguhkan dengan berbagai hal yang bisa membuat mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama dari penglihatan dan pendengaran. Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani. Ya Allah, jauhkanlah saya dari keburukan yang timbul dari lidah saya. Termasuk tulisan-tulisan kita itu di media sosial. Kalau kita yang melaksanakan ibadah puasa ini, mengikuti sholat tarawih dan banyak membaca Al-Quran, mari kita menahan diri untuk tidak membuat komen-komen yang tidak sehat melalui media sosial. Karena semua yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari syarri lisan, keburukan yang ditimbulkan oleh lisan. Terakhir, wa a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, jauhkanlah saya dari keburukan yang timbul dari dalam hati saya. Hati yang tidak sehat karena mengandung berbagai macam dosa, kesalahan dan lain sebagainya. Sebagai penutup, karena setiap kesalahan itu adalah membawa kotoran ke dalam hati, maka sebaliknya hati harus diisi dengan cahaya. Dosa itu adalah kegelapan di hati, maka harus diimbangi, diobati dengan cahaya dimasukkan ke dalam hati kita. Allah adalah sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Al-Quran adalah cahaya. Rasulullah adalah cahaya. Dan setiap orang yang beragama Islam berarti di dalam dirinya menyerap cahaya. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana cahaya yang ada di dalam kita itu berkembang. Tapi kalau orang tidak sholat, tidak mengaji, tidak menjalankan kewajiban, maka cahaya yang ada di dalam dirinya itu redup.
dan mudah sekali padam. Kalau itu padam sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, maka alangkah celakanya manusia itu. Saya kira begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan cahaya pada diri kita dan mengamalkan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa yamini nura wa shimali nura wa min bayni yadayhi nura wa min khalfi nura wa azim li nura. Mudah-mudahan doa-doa semacam ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.